Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Malam ini kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal kami di dalam menapaki kehidupan kami seraya menantikan kedatangan-Mu. Dan biarlah kami diberikan kekuatan juga untuk melakukan kehendak-Mu. Supaya dengan demikian kehidupan kami semakin hari boleh dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 31 Agustus 2023 dengan judul Model Pernikahan Satu Daging. Pelajari cerita penciptaan dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Apakah yang terjadi dalam cerita ini sebelum pernyataan mengenai suami dan istri menjadi satu daging? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kunci untuk menerapkan nasihat Paulus kepada istri dan suami adalah dengan melihat sumbernya di Kejadian 2 ayat 24 atau dalam Efesus 5 ayat 31 sebagai puncaknya. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saat ia merenungkan kisah penciptaan Kejadian, Paulus memikirkan kebutuhan jemaat Kristen dan hubungan keluarga yang sehat di dalamnya. Dia mendengar dalam Kejadian 2 ayat 24 sebuah pesan yang bergema sepanjang waktu. Dengan rancangan ilahi, pernikahan untuk menjadi hubungan satu daging. Dengan kesatuan seksual yang tercermin dalam kesatuan emosional dan spiritual. Dan kesatuan emosional dan spiritual membawa makna pada hubungan seksual. Perhatikan bahwa dalam memilih Kejadian 2 ayat 24, Paulus memilih pernyataan tentang pernikahan yang dibuat sebelum kejatuhan
dan menerapkannya pada hubungan antara suami dan istri Kristen. Di dunia kita yang jelas, setelah kejatuhan, eksploitasi yang merajalela dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita mengungkapkan betapa mengakarnya dalam budaya modern bahwa ide persatuan seksual menunjukkan pada penaklukan wanita. Paulus berpendapat bahwa hubungan seksual sebagaimana tercermin dalam Kejadian bukanlah salah satu penaklukan tetapi persatuan. Itu tidak melambangkan atau menyatakan dominasi laki-laki terhadap persatuan suami dan istri. Sedemikian rupa sehingga mereka adalah satu daging. Maka kita dapat melihat baik Efesus 5 ayat 21 sampai 33 maupun Kejadian 2 ayat 24, sebuah teologi pernikahan dan seksualitas yang penting berlawanan dengan budaya dan sesuatu yang dirancang untuk memperbaiki atau menangkal sesuatu yang berbahaya dan tidak diinginkan. Dalam konteks yang sama ini, Paulus dalam ayat berikutnya berbicara tentang rahasia besar. Boleh baca Efesus 5 ayat 32. Ini mencakup kedua sisi metaforal ganda yang telah Paulus diskusikan. Pernikahan Kristen dipahami dalam terang hubungan Kristus dengan gerejanya. Efesus 5 ayat 32. Dan hubungan Kristus dengan gerejanya dipahami dalam terang pernikahan Kristen. Efesus 5 ayat 32. Pernikahan Kristen ditinggikan dengan membandingkannya dengan hubungan antara Kristus dan gereja. Selain itu, dengan memikirkan hubungan gereja dan Kristus melalui lensa pernikahan Kristen yang penuh perhatian, orang percaya mendapatkan kejelasan baru tentang hubungan mereka dengan Kristus. Dengan cara apakah Efesus 5 ayat 33 berfungsi sebagai ringkasan singkat dari nasihat Paulus dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 32? Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jika sudah menikah, bagaimanakah Anda dapat berusaha untuk lebih sepenuhnya menerapkan asas-asas ini dalam pernikahan Anda? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dari pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kesatuan istri dan suami yang begitu dekat. Biarlah hubungan kami pun denganmu, biarlah lebih dekat. Dan biarlah kami boleh saling merasakan bagaimana Tuhan itu dekat dengan kami dan begitu mengasihi kami. Biarlah kami pun menyambut kasih-Mu itu, sehingga kami pun boleh berbahagia di dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Berkati kami semua bersama dengan pemirsa. Biarlah kami boleh setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.